Halo parents, selamat bertemu kembali dengan kami di dalam sesi Wise Parenting bersama kami berdua, Yusar dan Mara Badudu. Sesi yang membahas satu topik yang menarik dan spesifik yang diisi dengan perbincangan dengan pasangan orang tua yang ada di JPCC. Dan kali ini topik bahasan kita adalah tentang gadget atau gawai. Itu bahasa Indonesianya mungkin banyak belum tahu ya. Gadget atau lebih luasnya lagi teknologi. Ya, dan kita akan dengar dari orang tua yang memiliki anak sudah di level SMA, high school. Nah, tujuan perbincangan kita adalah hopefully ini bisa memberikan panduan, ya, guidance kepada saudara semua, para orang tua di keseharian saudara, ya, sehubungan dengan gadget itu sendiri, dengan teknologi, ya, sehingga juga hopefully bisa memberi semacam pencerahan kepada orang tua di dalam menjalankan fungsi saudara sebagai orang tua. Ya, kita tetap harus berfungsi meskipun anak kita sudah SMA, kita tetap harus berfungsi sebagai ayah dan ibu bagi mereka, ya, khususnya dalam parenting. Nah, kita menghadirkan pasangan suami istri yang luar biasa kali ini, yang tentunya sudah menjadi orang tua yang sekarang anak mereka sudah di SMA, yaitu Joe dan Allen Wiono. Hey, apa kabar? Hai. Good to see you. Boleh perkenalkan keberadaan kalian? Ya, sudah berapa lama nikah? Sekarang Brian umur berapa? Dan mungkin juga pekerjaan, pelayanan, atau apapun. Silakan. Oke, makasih Pastor Yusar, Mara untuk waktunya. Terima kasih untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Nama saya Joe. Kami sudah menikah selama 18 tahun. Anak kami satu, Brian, dia sudah berusia 17 tahun saat ini. Pekerjaan saya adalah sebagai property agent, juga trader saham. Istri saya mungkin bisa perkenalkan diri. Halo, saya Arleni. Saat ini pekerjaan saya sebagai notaris di daerah Banten. Kami berdua juga melayani di GPCC sebagai debt leader, sebagai juga facilitator di PT Class, dan juga sebagai counselor di counseling ministry di GPCC. Wow, oke. Ya, anak kita berteman ya sejak TK apa SD kali ya? TK. Ya, udah ya di sekolah yang sama, tapi juga ada di JPCC juga ya, secara kebetulan ketemu juga di gereja. So, terima kasih Joe Erlen sudah ada bersama dengan kita kali ini untuk kita berbincang-bincang membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu gadget ya. Kenapa saya bilang menarik banget? Karena sering kami ada di parenting class atau di parenting seminar, ya, waktu ada Q&A, pertanyaan yang paling sering muncul adalah tentang gadget. Ya, baik anaknya masih balita, SD, SMP, bahkan SMA sekalipun, ya, pertanyaan tentang topik gadget itu sering banget gitu ya. Tapi apakah dengan mereka atau anak-anak kita sudah sampai di tingkat SMA menjadikan setiap anak siap untuk memiliki privacy secara online, secara total? Menurut kami belum tentu ya, belum tentu juga mereka sudah siap sepenuhnya. Nah, sama halnya seperti anak usia 14-15 tahun kadang-kadang udah bisa nyetir motor atau mobil, tapi mereka belum siap secara mental, ya, belum cukup waktunya untuk mereka dianggap sebagai orang yang sudah siap untuk punya SIM, gitu ya. Nah, di usia-usia ini Anda akan melihat sebagai orang tua mereka mulai, bukan, saya pakai tanda kutip, melawan ya konsep harus passwordnya harus dimiliki orang tua juga gitu ya, terus media sosialnya punyanya barengan. Nah, mereka udah nggak mau seperti itu ya, karena udah SMA. Nah, jadi kalau selama bertahun-tahun Anda menilai mereka dapat dipercaya dan kini telah siap, nah, pertimbangkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan pada mereka ya. Nah, kemudian dalam beberapa tahun ke depan mereka akan masuk ke dunia yang sebenarnya, maksudnya dunia ketika mereka sudah dianggap menjadi orang yang dewasa, bisa mengambil keputusan yang bijaksana, ya, sehingga berilah mereka ruang untuk mempraktikkan kebebasan itu sekarang di dalam keamanan lingkungan rumah Anda. Nah, ingat bahwa peran Anda sebagai orang tua dalam fase ini adalah untuk membantu mereka mengembangkan potensi mereka, ya, supaya anak dapat membangun batasan bagi dirinya sendiri, ya, dan mendapatkan dampak yang positif dari aktivitas online sendiri. Ya. Panduan ini
Panduan ini dibuat supaya membantu saudara untuk dapat berkomunikasi dengan anak SMA saudara tentang bagaimana menggunakan gadget. Selama mengikuti panduan ini, ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah supaya anak SMA kita ini dapat bertanggung jawab dalam menggunakan gadget. Yeah. Sambil mendapatkan manfaat positif dari penggunaan gadget, misalnya anak menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang sekitar, menjadi lebih kreatif, dan menjadi orang yang lebih berhasil memperlengkapi mereka. Beberapa hal yang dapat kita bicarakan dengan anak untuk memberikan tips. Pertama, doronglah anak saudara untuk menggunakan gadget untuk kebaikan. Misalnya, tanyakan isu apa yang anak saudara minati. Misalnya kalau mereka ada mendukung campaign apa, atau sekarang lagi ada kegerakan apa, misalnya Go Green, pelestarian alam, human rights, atau apapun, biar mereka dapat menyuarakan sesuatu yang positif yang mereka minati melalui media sosial mereka. Kedua, ajak anak Anda ngobrol tentang integritas digital. Obrolkan bahwa konsekuensi dan dampak dari apa yang kita lakukan di dunia digital, di dunia media sosial, itu sebenarnya sifatnya permanen. Sehingga mereka harus memikirkan ulang apa yang mereka mau lihat atau apa yang mereka mau post. Yeah. Kami mau bagikan kira-kira ada formula yang praktis, yang singkat, dari kepanjangan think. Nah, ada 5 poin yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu apakah ini benar, apakah ini membantu, apakah ini menginspirasi, apakah perlu, dan apakah ini membawa kebaikan. Nah, ini adalah hal praktis yang bisa kita cek aja buat diri kita sendiri, dapat kita pakai buat diri kita juga, gitu ya, untuk memastikan apakah hal ini layak dan apakah membawa kebaikan untuk orang lain, gitu. Nah, yang ketiga, bagikanlah aplikasi atau app gadget apapun yang saudara pakai, misalnya aplikasi Alkitab atau aplikasi tentang exercise, sehingga apa yang saudara punya bisa punya timbal balik obrolan mengenai gadget ini. Karena kami ingin saudara dengan anak SMA saudara dapat berinteraksi sebagaimana berbicara dengan tentang topik-topik lainnya. Nah, berikut ini kami akan ngobrol dengan Joe dan Arlen mengenai apa yang sudah mereka praktekkan supaya ini semua dapat memberikan ide keseharian buat saudara. Ya, silakan Joe, Arlen, kita mendengar dari kalian berdua. Thank you sharingnya buat Pastor Yusar dan Mara. Yes. Benar sekali yang disampaikan gitu kan, bahwa gadget itu sudah menjadi satu bagian yang lekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya kayak saat-saat ini work from home gitu kan, anak-anak juga school from home, keseharian mereka lekat dengan dunia teknologi, dengan internet gitu kan. Mereka harus berapa jam dalam satu hari mereka menggunakan internet. Dan saya ke depannya ini akan jauh penggunaan internet akan jauh lebih intens lagi. Di saat mereka kerja, di saat-saat mereka dewasa nantinya. Sehingga kita sebagai orang tua, yang perlu kita siapkan adalah satu, menyiapkan skill. Ini bicaranya skill, keterampilan, bagaimana mereka menggunakan teknologi dalam hal ini. Yang disebut itu digital quotient, kecerdasan digital. Contohnya misalnya, kemampuan mereka untuk bisa memproteksi diri mereka, menjaga password mereka, menjaga identitas mereka di dunia maya, termasuk juga kemampuan mereka untuk itu tadi yang seperti disampaikan oleh Mara, posting harus hati-hati karena it will stay forever in there. Sampai puluhan tahun ke depan pun jejak digitalnya masih ada, beda dengan dunia yang saat ini ada gitu kan. Kalau digital, everything stay in there. Itu yang mereka harus hati-hati sekali. Dan memang betul, ibaratnya ikan gitu kan,
ikan ini udah makin dewasa, anak kita itu sudah makin dewasa. Saya masih ingat dulu pertumbuhannya cepat sekali, dia tingginya sekarang udah hampir sama kayak saya. Gitu kan, sehingga dan dia udah 17 tahun gitu kan, udah bisa ngurus KTP dan ngurus SIM. Bahwa secara legal di hadapan negara pun mereka sudah dianggap tanda kutip cukup dewasa gitu. Nah, bicaranya balik lagi kita berarti memberikan boundaries dalam arti kolam yang lebih besar kepada mereka, memberi batasan yang lebih besar kepada mereka. Bicara tentang trust and responsibility, trust kita kepada mereka pun harus lebih besar. Sebaliknya sama, responsibility yang mereka tunjukkan kepada kita harusnya juga lebih besar seiring usia pertumbuhan mereka, gitu. Nah, bicara boundaries, mungkin istri saya ada share cerita sesuatu. Silakan. Ya. Jadi anak kami nggak tiba-tiba kami lepas untuk pegang handphone. Jadi sejak dari kecil kami sudah kasih dia handphone simple yang hanya fungsinya itu hanya untuk komunikasi saja. Jadi kita titip handphone yang benar-benar simple banget. Ini kamu kalau mau telepon kamu pakai ini ya. Dia boleh pegang, setelah itu balikin lagi ke kita. Nah, kemudian masuk ke teenager sekitar SMP ya, grade 7 lah ya, grade 7. Ya, mulai dikasih handphone, tapi handphonenya itu bisa dibawa ke sekolah karena biar komunikasi, mau jemput, mau apa. Tapi malam sebelum tidur harus diantar ke kamar kami, ya. Passwordnya di-share, apa password dia. Jadi kita bisa cek malam itu apa aja yang dia lihat, install apa aja di gadget dia, kemudian komunikasi apa aja, kita lihat semua gitu. Dan dia tidak menutupi itu semua, ya. Brian sendiri kita kasih kepercayaan full untuk pegang handphone. Jadi sekarang 24 jam dia pegang handphonenya, baru 1 tahun terakhir. Ya. Wow. Karena kita sudah percaya, waktu kita cek handphone dia malam itu ya nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang dia lihat yang aneh-aneh. Selama bertahun-tahun dia juga terbuka untuk share password dia, berarti nggak ada yang dia tutupin. Karena dia dapat dipercaya, makanya kita kasih kebebasan penuh dia untuk pegang handphone. Tapi begitu dia pegang handphone saat ini pun tidak berarti dia pegang full tanpa kita kontrol, tetap kita lihat. Kayak contohnya kayak sekarang, karena nggak banyak aktivitas, pasti larinya ke sana. Mau nggak mau larinya ke gadget. Nah itu juga kita batasin. Kita batasin, kamu kayaknya udah kelamaan deh lihat handphone. Coba mami sama daddy cek. Kamu lihat apa aja, print screen, di situ kelihatan kan berapa lama dia pakai gadget, untuk aktivitas apa aja. Nah di situ kita bareng-bareng ngobrol. Ini loh, kamu udah kelamaan seperti ini. Oke. Kita harus kasih solusi juga, substitusi. Kalau nggak pegang handphone, ngapain gitu. Kebetulan ini anak, Brian tuh suka sekali dengan yang namanya musik. Jadi kita arahkan ke sana. Oke, kamu lebih baik ini deh, digital music production. Jadi ngotak-ngatik, waktu dia kan akan lebih terserap di sana. Jadi handphonenya sedikit teralihkan. Itu sih yang saya coba terapkan sama dia ya. Jadi nggak hanya di SMA saat ini aja, dari kecil kita udah persiapkan. Apa yang boleh dia lihat, apa yang nggak boleh dia lihat. Ada masa-masanya dia melanggar sering, jatuh juga sering gitu. Tapi ya tetap harus kita ingatkan gitu. Kita sama-sama bantu dia gitu. Itu sih. Wah, jadi kalau saya lihat apa yang kami dengar, ada accountability dari kalian berdua sebagai orang tua dengan dia sejak kecil ya. Jadi bukan saja sampai di umur SMA baru itu terjadi, tiba-tiba. Tapi nggak tiba-tiba gitu, tapi dari kecil sudah ada accountability, bagaimana dia bisa diajarkan tanggung jawab, baik dari segi memegang, memiliki, tapi juga dari kontennya gitu. Jadi di umur sini relatif nggak terlalu sulit ya untuk menerapkan apa yang perlu diterapkan di umur SMA. Ya, that's good. Yang perlu disadari juga sebagai orang tua gitu kan, bahwa masa-masa remaja seperti ini adalah masa-masa kritikal dalam arti termasuk salah satunya adalah hubungan mereka dengan orang tua. Kita sebagai orang tua udah nggak bisa lagi bilang pokoknya kalau papa bilang enggak,
Atau kalau mama maunya A, ya harus A gitu kan. Udah nggak bisa lagi gitu kan. Kalau tentu dipaksakan, mungkin kelihatannya anak kita nurut gitu kan. Tetapi somehow kita nggak pernah tahu di luaran dia apakah benar seperti itu atau tidak gitu kan. Cuma dari beberapa case yang saya tangani gitu kan, selama saya counseling, kebanyakan memang isu yang terjadi dalam kehidupan seseorang dimulainya adalah ketika relationship-nya yang nggak baik ketika masa-masa remaja dengan orang tua. Nah ini orang tua juga harus aware gitu kan. Firman Tuhan juga katakan, hey ayah-ayah, jangan kamu melukai anak kamu gitu kan. Bicara bahwa ini bicara tentang relationship. Bahwa tugas kita saat ini yang prioritas utama bukan lagi hanya aturan A atau B, saklek, no. Right. But more to relationship. You have to build relationship. You have to build your trust. Anak kita juga harus trust sama orang tuanya. Bicara tentang transparansi, keterbukaan mereka. Mereka terbuka, mau ngomong apa adanya tanpa merasa harus di judgment, tanpa merasa harus dimarahin dan sebagainya gitu. Setuju. This is more important daripada istilah katanya, sorry itu hal-hal yang sepele, misalnya jangka waktu dia gadget, berapa jam, mungkin dia ngerasa setengah jam gitu kan. Tetapi hal-hal ini kita lupakan. Kita harus fokus on relationship. It's more important than anything. Trust, responsibility, relationship. 3 hal ini yang sangat menjadi fokus utama pada saat remaja. Gitu. Kita mau ketika dewasa, mereka bisa percaya kepada kita orang tuanya, mereka bisa tetap terbuka, ngomong apa adanya terhadap orang tuanya. Menjadi dirinya sendiri tanpa harus pakai topeng, di rumah jadi anak baik-baik, di luar jadi anak tidak baik-baik, and so on gitu kan. Tetapi mereka menjadi real diri mereka sendiri apa adanya, tanpa mereka harus berpura-pura, kalau di rumah jadi anak mama gitu kan, tapi di luaran jadi I don't know anak siapa gitu kan. Nah ini yang kita perlu sadari gitu, karena anak kita tidak lama lagi nggak akan bersama-sama dengan kita lagi gitu kan. Ibaratnya tadi saya umpamakan ikan ini suatu saat akan ke samudra, dia akan dia akan berjuang di sana gitu. Tugas kita hanya mengantarkan, menyiapkan mereka sampai benar-benar siap. Dan hal yang kedua yang menurut saya sangat penting adalah yang kita sering lakukan pada Brian adalah kompas gitu. Saya ibaratkan sebagai kompas. Kompas berbicara tentang GPS, sesuatu yang mengarahkan kehidupan anak kita nantinya ketika dia harus di dunia sana, dia harus tidak hanya survive, tapi mereka harus kompetisi dan harus menang. Because kita dibangun untuk conquer the world, kita menjadi penakluk dunia di luar sana gitu. Dan memastikan itu kita seringkali random check, kita lakukan kalibrasi terhadap kompas atau GPS yang sudah diinstal di dalam kehidupan dia. Ada satu isu kita naikkan, menurut kamu kalau kayak begini ini apa pendapat kamu? Wah nggak benar. Oh why? Gitu. Kalau dia bisa kasih reasonnya, iya karena begini, kan itu juga begini. So by that we assure that kompas yang sudah kita install ini sudah terinstall dengan benar. Apakah beberapa kali melenceng? Ya, tugas kita mengkalibrasi, mengingatkan kembali. Itu seperti mengkalibrasi GPS atau kompas kehidupan dia. Harusnya begini. Firman Tuhan bilangnya begini. Kebenaran yang the value and the truth saying about this. Itu istilah katanya tanpa bermaksud menggurui, tapi lebih ke arah kita diskusi. Kita istilah gini, kita udah nggak bisa lagi bilangin, Papa bilang apa? Tuh kan salah lagi. Iya. Yeah. No. Mistake, istilah gini, we learn from mistake gitu kan. Mistake is part of learning gitu kan. Izinkan kita berbuat salah, izinkan dia melakukan tanda kutip kebodohan gitu kan. But make sure gitu kan, mereka belajar dari mistakes, mereka belajar dari kebodohan yang mereka jadi itu yang fokus kita lebih banyak berbicaranya itu tentang kompas, karena kita tahu kalau kompas itu berfungsi dengan baik gitu kan, seberapa jauh dia nyasar pun dia pasti akan coming back to home. Yang kedua, kompas itu akan menuntun dia sampai kepada tujuan akhir kehidupan dia. So that's more important than anything. Jadi makanya kita make sure kompas itu berfungsi dengan baik dalam kehidupan dia. Wow. So, saya rasa
banyak banget dari tadi ya yang kita dengerin ya, dari relatif singkat. Jadi sebetulnya gadget hanya salah satu unsur saja ya, di mana payung yang memayunginya adalah itu tadi ya, relationship, trust, ya, nilai-nilai yang seharusnya kita ajarkan, sampaikan, jalani bersama-sama dengan anak kita dalam fungsi kita sebagai parents ya. Iya, betul. Ya. Jadi wah ini banyak banget, cuman belum 20 menit, kira-kira 20 menit, tapi banyak banget yang kita dapat dari Joe dan Arlen tentang bagaimana menerapkan hubungan dengan anak dalam konteks gadget. Ada pesan-pesan terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita dari Arlen dan Joe? Satu gini, anak-anak tidak pernah belajar menjadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi anak-anak. So seharusnya kita harus banyak lebih mengerti mereka karena kita pernah ada di dunia mereka. Tetapi mereka tidak pernah ada di dunia sebagai orang tua. So ingat itu aja bahwa pada akhirnya gitu kan, kita harus yakinkan bahwa anak kita harus trust kepada kita dibandingkan dengan teman-temannya. If something happen with his life, siapa yang dia lari? Dia lari kepada teman-temannya atau dia lari kepada kita sebagai orang tua? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap orang tua, khususnya bagi orang tua yang remaja. Bahwa make sure kita tetap menjadi source, kita tetap menjadi pada akhirnya nanti yang kita sudah tidak bisa lagi mengontrol kehidupan dia, tetapi if something happen in their life, kalau dia bisa datang dan minta nasihat kita, dia minta petunjuk kita, dia minta arahan kita, we be there as sebagai penasehat mereka. Jadi make sure you get your trust from your kids. Wow, amazing. It's a golden gems yang kita dapat dari kalian berdua. So, perlu diingatkan kembali bahwa pada setiap kita sebagai orang tua, setiap fase adalah periode di dalam kehidupan anak yang dapat saudara manfaatkan sebagai kesempatan emas untuk mempengaruhi mereka, supaya bukan saja masa ini yang terpengaruhi, tapi masa depan mereka lewat apa yang kita sampaikan, kita terapkan, ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak kita yang sudah menginjak SMA ya. Karena tahun-tahun di SMA adalah waktu untuk mengerahkan potensi mereka lebih lagi, karena mereka sudah akan sampai di tempat, kalau yang tadi Joe pakai istilah, mereka akan sampai ke samudra yang luas untuk mereka mengembangkan talenta yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki. Ya, anak remaja kita akan masuki usia dewasa dengan berbagai kebebasan yang menanti di sana. Kalau tidak punya nilai yang kuat berdasarkan hubungan kita dengan orang tua, hubungan dia dengan Tuhan apalagi, akan sulit untuk menjalani peranan fungsi mereka, bertanggung jawab di area mereka masuk ke masa dewasa. So, percakapan yang Anda lakukan hari-hari ini akan membantu mempersiapkan mereka untuk membuat pilihan bijak terkait teknologi, gadget selama sepanjang hidup mereka, dan saya rasa bukan saja tentang gadget dan teknologi, tapi hal-hal lainnya. Ya, so teruslah mencari informasi, ya, terlibat di dalam kehidupan mereka, dan lanjutkan diskusi Anda sebagai orang tua dengan anak selama kesempatannya masih ada. Ya, tidak ada waktu yang terbuang percuma antara kita dengan anak kita selama kita masih ada bersama-sama dengan mereka. Saya tutup dengan ayat Amsal 19 ayat 18 berbunyi seperti ini. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Wow. Ya, anak-anak kita bisa hancur kalau tidak ditertibkan di masa-masa bisa ditertibkan. Jadi masa-masa ini termasuk masih masuk di masa SMA, mereka masih bisa kita ajari untuk menertibkan keberadaannya, diri sendiri, untuk kemudian hidupannya di hari-hari ini bahkan masa depan, ya, jauh dari kehancuran tentunya. Dan itulah harapan dari semua para orang tua. Amin. Thank you so much once again, Joe dan Arlen, untuk setiap hal yang dibagikan. Sungguh berharap ini bisa menjadi pencerahan bagi saudara semua para orang tua yang menyaksikan dan mendengarkan sesi Wise Parenting ini. Kami berharap menjadi orang tua yang bijak adalah ketika kita dengan sengaja berusaha belajar mencari tahu apa yang perlu kita lakukan. Karena parenting nggak otomatis semuanya kita bisa lakukan. Kita harus mencari tahu dengan sengaja
bagaimana kita menerapkan berbagai hal yang baik dan positif kepada anak kita supaya mereka memiliki nilai yang kuat, ya, punya keteguhan di dalam kepribadian mereka, untuk kemudian pada akhirnya nanti mereka mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, menguntungkan dirinya, orang lain, berkati dirinya, berkati banyak orang lain. Demikian sesi Wise Parenting kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi Wise Parenting lainnya dengan topik menarik yang lain juga. Tuhan berkati. Bye everyone. Bye.